Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa warrasulil mujtaba sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa dan para nahdin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kenikmatan untuk bisa kembali bersua, untuk bisa kembali bertemu dengan bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Yang mana keistimewaan bulan Ramadan ini kita diberikan beberapa kenikmatan yang mana tidak semua orang oleh Allah diberikan kenikmatan untuk bisa bersua dan berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan ini, kenapa bulan ini dikatakan bulan Ramadan? Karena bulan ini, di bulan Ramadan ini, semua dosa-dosa kita dihancurkan, semua dosa-dosa kita dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana api membakar kayu-kayu, seperti itu juga Allah akan menghapus dan membinasakan dosa-dosa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan yang penuh berbarokah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan ini dikatakan oleh Rasulullah awaluhu rahmah, bulan yang awal, di awalnya, sepertiga awalnya adalah penuh rahmat dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wasatuhu, dan di pertengahan bulan ini, di pertengahan bulan Ramadan ini adalah maghfirah. Wa usatuhu maghfirah, dan juga pertengahan dari bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan yang mana pertengahannya adalah maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhiruhu, dan di akhir dari bulan Ramadan itu adalah itqun minan nar, kita sebagai penyelamat kita dari api neraka. Maka ketika kita di bulan atau di musim yang penuh berbahagia ini, ketika kita bisa selamat di dalamnya, ketika kita bisa selamat di bulan ini, maka selama setahun penuh kita akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga ketika orang atau kita tidak bisa atau kita tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini, maka kita termasuk orang yang mahrum, orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di bulan Ramadan ini tuftah abwabul jinan, pintu-pintu surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibuka, dan juga watughlaq, dan pintu-pintu neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditutup. Oleh karena itu, para pemirsa dan para nahdin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai muslim, kita sebagai orang Islam, maka sepatutnya bagi kita untuk menghadapi atau mengarungi bulan Ramadan ini, perlu kita mencari kiat-kiat atau sesuatu yang perlu atau sayogyanya kita kerjakan, apa yang perlu kita persiapkan
untuk menghadapi bulan Ramadan tersebut. Al-matlub atau sesuatu yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan ini ada 3 perkara. Kita sebagai seorang muslim, kita sebagai orang Islam, untuk mengarungi atau menghadapi bulan Ramadan itu yang harus kita persiapkan itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah as-siyam. Kita ketika mengarungi bulan Ramadan itu yang perlu kita persiapkan adalah as-siyam. Puasa. Yang perlu kita siapkan adalah berpuasa. Karena puasa itu selain menjadi termasuk rukun Islam, begitu juga puasa adalah diwajibkan kepada kita sebagai orang Islam. Apa makna puasa tersebut? Makna puasa adalah menahan diri atau al-imsak minat ta'am wasyarab, menahan diri dari makanan dan juga minuman. Wa ma yadkhulu ilal jawf, dan sesuatu yang masuk atau sesuatu yang masuk terhadap lubang tembus. Tulan nahar, sepanjang siang. Dan puasa kita tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan maksiat dan juga jidal. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, as-saumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Fa idza kana ahadukum shaiman, apabila ketika kita salah satu dari kita berpuasa, maka fala yarfus, maka kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu, wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun. Dan ketika ada orang ingin membunuh kita, atau ketika orang mencaci maki kita dengan kata-kata kotor, hendaklah kita menjawab dengan inni shaimun. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di selain itu, kita harus menjaga eksistensi puasa kita. Ketika kita berpuasa, kita harus menjaga nilai-nilai puasa kita. Karena apa, para pemirsa? Karena puasa itu benar, puasa itu adalah sesuatu yang mana ibadah. Puasa itu adalah ibadah yang mana tidaklah seorang pun mengetahui pahala-pahala dari puasa tersebut. Sebagaimana Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan saya yang akan membalasnya nanti. Cuman ketika kita berpuasa, meskipun puasa itu adalah milik Allah dan Allah sendiri nanti yang akan membalas atau pahala dari puasa tersebut, kita sebagai seorang muslim harus menjaga eksistensi puasa kita. Kita harus menjaga kualitas puasa kita. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, khamsun yufattirnas shaim ay yudhibna ajrahu. Rasulullah mengatakan khamsun yufattirnas shaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan orang yang berpuasa. Maksudnya bagaimana? Bukan membatalkan puasanya tersebut, tapi yudhibna ajrahu, tetapi akan menghilangkan eksistensi atau akan menghilangkan dari pahala puasa, akan menghilangkan pahala dari puasa tersebut. Apa saja 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa? Yang pertama adalah al-kidhib.
Ketika kita puasa, hendaklah kita menjaga lisan kita, menjaga diri kita untuk menghindari berbohong. Karena berbohong akan menghilangkan pahala dari puasa kita. Kemudian yang kedua, al-ghibah. Al-ghibah adalah merasani seseorang, atau kita menggunjing seseorang, menggunjing tetangga, menggunjing sahabat, atau menggunjing siapapun. Dan ini banyak sekali terjadi di kalangan kita. Ketika kita puasa, kadang pagi atau sore kita menjelang puasa, menjelang berbuka puasa, kita ngumpul di pinggir-pinggir jalan, kita menggunjing orang. Yang ketiga, yang bisa menghilangkan pahala dari puasa, nilai pahala dari puasa adalah an-namimah, adu domba. Adu domba di antara sesama muslim, adu domba di antara sesama kaum nahdien, atau adu domba antara manusia atau siapapun yang kita adu domba. Ketika kita mengadu domba seseorang di bulan puasa, maka nilai ibadah atau pahala dari puasa tersebut akan hilang, sebagaimana Rasulullah bersabda. Dan juga yang keempat, yang bisa menghilangkan nilai dari pahala puasa adalah wal yaminil kadzib, bersumpah atas kebohongan. Bersumpah atas kebohongan itu juga bisa menghilangkan nilai pahala dari puasa. Sering kita jumpai, baik di kalangan teman-teman, di kalangan para pemirsa, atau bahkan di kalangan santri, atau di kalangan pedagang, atau di kalangan manapun, kadang kita menjumpai orang yang bersumpah atas kedustaan. Mereka berani bersumpah atas nama Allah, tapi yang dia mereka berani bersumpah atas nama Allah, tapi mereka berbohong dengan sumpah tersebut. Hati-hati, ini yang bisa menghilangkan pahala dari puasa. Yang terakhir, yang nomor 5, yang bisa menghilangkan dari pahala puasa adalah an-nadhru bisyahwah, melihat sesuatu dengan syahwat. Ini yang sering terjadi. Hati-hati, karena sekarang syahwat atau sesuatu yang bisa kita lihat, baik dari teknologi, baik dari handphone atau dari internet, laptop dan lainnya, atau bahkan kita sering melihat di jalan-jalan, di waktu sore kita ngabuburit, jalan-jalan. Itu juga ketika kita melihat perempuan yang bukan mahram atau melihat apapun dengan syahwat, kita melihatnya dengan syahwat, itu bisa menghilangkan eksistensi atau bisa menghilangkan pahala dari puasa yang kita kerjakan mulai malam sampai mulai subuh sampai maghrib. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah eksistensi atau cara kita untuk menjaga, untuk menghadapi bulan Ramadan. Oleh karena itu, ingat, ketika kita menghadapi bulan Ramadan, kita harus jaga eksistensi puasa kita. Yang kedua, kita harus menjalankan puasa Ramadan, atau kita menghadapi Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan menghidupkan hari-hari Ramadan, malam Ramadan, dan juga dengan zikir dan juga qiraatul Quran. Dan yang ketiga, bebaskan diri kita dari api neraka di bulan yang penuh maghfirah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.